pagi kepada anak sekalian yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama menikmati renungan pagi sebagai suatu bekal di dalam kita melewati hari yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami yang maha mulia, hati kami pagi ini penuh dengan ucapan syukur karena Engkau Allah kami yang peduli, pemerhati, dan pemelihara kehidupan kami, mengizinkan kami untuk melewati hari yang indah ini Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami dengan Roh-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau terus menuntun perjalanan hidup kami ini, bahkan menerangi setiap langkah kaki kami, supaya kami masuk kepada rencana-rencana-Mu yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Kami akan melewati hari yang indah ini Tuhan, dengan semangat dan iman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekalian, pagi ini saya akan bawakan renungan yang saya berjudul Tetaplah Semangat. Modal utama untuk menghadapi tantangan dan rintangan adalah tetap semangat. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin bergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi, semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak satu hal yang ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pernah berpesan kepada Yosua bahwa keberhasilan hidupnya ditentukan oleh semangat yang ia miliki. Tercatat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mengapa sikap bergairah atau semangat begitu dominan dalam meraih keberhasilan? Karena semangat adalah bagian dari iman. Sekali lagi anak-anak, semangat adalah bagian dari iman. Ada 3 alasan yang ingin saya ungkapkan mengapa semangat merupakan bagian dari iman. Yang pertama, semangat adalah pendorong utama hidup manusia. Semangat adalah pendorong utama hidup manusia. Kitab Ayub 32 ayat yang ke-18b mengatakan, semangat yang ada dalamku mendesak aku. Kegairahan, kerinduan, keinginan itu, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, akan menjadi satu wujud ketika itu ada satu tindakan, ada satu gerakan yang lahir dari batin kita untuk kita bertindak. Inilah alasan semangat itu bagian daripada iman. Semangat itu seperti letupan dinamit
yang mendorong seseorang untuk bertindak, mewujudkan hasrat, energi yang mendorong kita berlari kencang untuk mengejar cita-cita itu. Seperti yang diungkapkan oleh John C. Maxwell. Dia mengatakan, jarakmu menuju kesuksesan hanyalah selangkah sikapmu. Ya. Iman kita, keyakinan kita, itu sangat menentukan di dalam kita meraih kesuksesan atau kita mewujudkan cita-cita kita. Sikap semangat menentukan keberhasilanmu. Ya. Ini yang harus anak-anak perhatikan baik-baik. Ketika kita masih punya gairah dan punya semangat, kalian akan memiliki satu hasrat untuk terus bertindak, terus berlari, dan terus mewujudkan cita-cita itu. Yang kedua, alasan yang kedua, orang yang bersemangat sanggup menghadapi apapun. Dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang mempunyai semangat tidak takut gagal. Orang yang semangat akan bangun satu kali lebih dari kejatuhannya. Alpha Edison dalam percobaannya pernah gagal sebanyak 999 kali. Tetapi ia tetap bangkit dan pada akhirnya ia berhasil. Bahkan Paul Hanna berpesan, orang yang sukses biasanya memahami rasa sakit. Orang yang punya semangat anak-anak tidak pernah takut dengan gagal. Tidak pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Tidak pernah lari dari kenyataan hidup. Dia berani menghadapinya itu. Bahkan mengalahkannya. Itulah orang yang punya semangat. Dan anak sekalian, bagian yang ketiga, alasan yang ketiga, yang dapat memberi semangat pada kita hanyalah Allah. Jadi alasan kenapa semangat itu bagian dari iman. Yang ketiga adalah, yang dapat memberi semangat pada kita hanyalah Allah. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Anak-anak sekalian, ketika engkau dalam keadaan lesu, ketika engkau dalam keadaan mengalami kebangkrutan energi di dalam meraih kesuksesan kalian bisa meminta kepada Tuhan. Karena sebenarnya, sesungguhnya, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan saja yang mampu memulihkan semangat kita yang patah. Semangat kita yang sudah luntur, Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan Yesus pun di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anak-anak sekalian, jangan ragu lagi bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, akan terus menopang kehidupan kita di dalam kita meraih cita-cita kita. Ya, karena apa? Ketika kita lemah,
ketika kita lesu, ketika kita letih, anak-anak bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan berlutut dan menyembah serta memohon, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kembali semangat. Maka Allah pun, Tuhan Yesus akan memberikannya. Anak-anak sekalian, hidup jangan gampang putus asa. Tetapi hiduplah penuh gairah dan semangat yang tinggi. Karena ini adalah roh yang akan memberikan kekuatan di dalam kita berlari meraih cita-cita kita. Semoga anak-anak tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memberikan semangat dan gairah dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan roh yang rajin dan berapi-api itu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan kami sungguh sangat bangga memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa peduli dan membela kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melakukan rangkaian dari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya semangat dan roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala itu menginspirasi dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak semuanya.